Kepada Susana Basrin, Budi BR, Yohanes Kristanto, Yenti, Testitas, Ursula Uba, Ayu Hasan, Eva Rauf, Nani Idawati, Syesfak, Abi Ghazali, Puspita Ningrum, Triwidiarti, Mariani Kelai, Ade Oci, Anissa Cynthia, Puput Setiarini, Deki Mustika, Nancy Popong, Gia Geo, dan Bambang. Terima kasih telah bergabung dengan Umbra Scale Membership. Langit mendung, hujan turun. Sekitar pukul 5.30 sore, saatnya orang-orang pulang kerja. Demikian juga dengan Rini, karyawati sebuah dealer mobil di Cirebon, Jawa Barat. Rini tidak pulang sendiri, dia dijemput suaminya Ayung yang mengendarai mobil Suzuki Carry Box. Di tengah perjalanan menuju rumah Rini, terjadi percakapan di antara keduanya tentang hubungan mereka. Sudah lama rumah tangga mereka kisruh. Dan 3 bulan terakhir mereka pisah rumah. Di mobil, Ayung mencoba berkali-kali membujuk Rini untuk rujuk, tapi Rini menolak. Keduanya pun bertengkar. Meski marah, Ayung tetap menyetir mobil hingga tujuan. Setiba di rumah di Jalan Tanda Barat, Rini bergegas masuk, sedangkan Ayung tetap di mobil, tidak juga pulang. Amarahnya semakin memuncak. Pria itu lantas turun dari mobil. Dan dari luar rumah dia mengancam jika Rini menolak rujuk, dia akan bakar rumah dan semua orang yang ada di dalam rumah. Karena tidak ada respon, Ayung menyambar botol berisi 1 liter bensin dari dalam mobil box miliknya, lalu bergegas menuju halaman belakang rumah. Dia mengetuk-ngetuk pintu belakang yang sedikit terbuka. Ternyata di dalam rumah ada Yoyo, ayah Rini yang sedang berkunjung. Pria itu sedang duduk di meja makan dan bertanya pada Ayung, "Kenapa lewat pintu belakang?" Tapi Ayung tidak menjawab dan malah mengancam, "Saya akan bakar rumah." Yoyo terkejut. Saat melihat Ayung berusaha masuk, pria itu langsung menghalangi dan berusaha menahannya, tidak mengizinkan Ayung menemui Rini. Ayung kalap dan kembali berteriak, "Saya akan bakar rumah." Tapi Yoyo tidak gentar. Dia dorong Ayung dan berusaha merampas botol berisi bensin di tangan menantunya itu. Terjadi dorong-dorongan di antara keduanya hingga bensin tumpah membasahi tangan serta badan Ayung dan Yoyo. Ayung yang masih memegang botol bensin kemudian melempar botol itu dan mengambil pemantik atau korek api gas dari saku celananya. "Saya akan nyalakan," ancamnya lagi. Yoyo berusaha merebut pemantik sehingga terjadi saling rebut di antara keduanya. Tiba-tiba pemantik menyala. Api langsung menyambar tangan serta baju Ayung dan Yoyo. Rini yang melihat semuanya menjerit histeris. Dia berusaha memadamkan api yang membakar tubuh sang ayah dengan cara memeluknya hingga dirinya juga terkena sambaran api. Sementara itu Ayung sibuk memadamkan api yang membakar tangan dan tubuhnya. Yoyo dengan tubuh terbakar hebat menjerit dan berguling-guling agar api padam. Pria itu lalu berlari di tengah hujan berharap api yang membakar tubuhnya padam. Tapi Ayung malah mengejar. Ketika dia lihat Yoyo telah berada di seberang jalan minta tolong pada pemilik warung, Ayung berbalik dan mengambil lagi botol berisi bensin yang ada di mobilnya. Sementara itu, Rini yang berada di dalam rumah telah mengunci pintu agar Ayung tak bisa masuk. Ayung bergegas menuju halaman belakang dan mencoba masuk dari belakang, namun pintu sudah terkunci. Pada saat yang sama, warga yang mendengar keributan dan teriakan minta tolong sudah berdatangan. Mereka mencoba menenangkan Ayung agar menghentikan aksi gilanya. Warga berhasil merebut botol bensin dari tangan Ayung dan mengamankan pria itu. Mereka segera membawa Yoyo dan Rini yang mengalami luka bakar ke rumah sakit. Rini selamat, namun malang, seminggu setelah dirawat, Yoyo meninggal dunia. Tragedi itu terjadi pada 23 Mei 2013. Yung Indrajaya Kosasih alias Ayung dan Rini Damayanti berbeda agama. Ayung beragama Kristen, sedangkan Rini beragama Islam. Demikian disebutkan dalam situs hidayatullah.com yang menjelaskan latar belakang pernikahan Ayung dan Rini. Meski beda agama, Ayung dan Rini jatuh cinta dan ingin berumah tangga.
Ketika Ayung melamar, ayah Rini yakni Yoyo memberikan restu asal sebelum menikah Ayung masuk Islam. Ayung menyanggupi dan mengucapkan kalimat syahadat di depan tokoh Islam setempat. Pada 4 Mei 2009, sejoli itu menikah di Desa Sukamulya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hal itu dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan KUA Cigugur. Ayung pun memboyong Rini pindah ke rumah orang tua Ayung. Namun menurut Rini, tak lama setelah menikah, Ayung kembali ke agama awalnya, yakni Kristen. Ayung tidak pernah sholat. Ayung seperti setengah hati masuk Islam. Demikian pengakuan Rini. Rini kecewa melihat suaminya ingkar janji. Tapi meski kecewa, Rini memendam masalah itu sendiri dan tidak menceritakannya pada orang tuanya. Dia masih berharap Ayung akan berubah. Di tengah pernikahan yang sejak awal bermasalah itu, Rini hamil dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Johnson. Namun bukannya jadi damai karena kehadiran anak, konflik Ayung dan Rini semakin meruncing. Ayung mengubah status agama Rini pada kartu keluarga dan KTP dari Islam jadi Kristen. Menurut Rini, Ayung pernah berkata, suaminya itu iri melihat teman-temannya ke gereja bareng bersama anak istri. Setiap kali Rini mengajarkan agama Islam kepada sang anak Johnson dan memakaikan baju koko, kopiah, dan sarung padanya, Ayung marah. Awas ya, kamu ngajar-ngajarin Johnson Islam. Mertua Rini juga tidak mau Johnson diajari agama Islam, bahkan kemudian sempat mendaftarkan Johnson masuk sekolah Kristen. Akhirnya setelah 3 tahun tinggal di rumah mertua, Rini membeli rumah. Dia, Ayung beserta anak mereka pindah ke rumah tersebut yang berlokasi di Kasepuhan, Cirebon. Kepindahan mereka sempat ditentang mertua. Mertua menolak saya untuk pindah rumah. Mereka tidak ingin Johnson lebih dekat dengan saya karena saya menginginkan Johnson menjadi seorang Muslim. Demikian kata Rini. Tidak terasa 4 tahun sudah rumah tangga Ayung dan Rini berjalan penuh gejolak. Tak juga ditemukan titik temu hingga akhirnya keduanya pisah rumah. Dan hal itu telah berlangsung 3 bulan. Tapi tampaknya Ayung tidak terima. Dia terus-menerus mengajak Rini rujuk. Dia berjanji Rini boleh mengajarkan Johnson agama Islam. Tapi sebaliknya, Ayung tetap tidak mau memeluk Islam. Jangan paksa-paksa saya memeluk agama kamu. Demikian kata Ayung pada Rini. Nah, karena Ayung ngotot menganut Kristen, Yoyo, ayah Rini, tidak merestui rencana rujuk. Bapak takut dosa jika kami jalan sendiri-sendiri, kata Rini. Dan penolakan Yoyo inilah yang kemudian membuat Ayung murka, hingga akhirnya berujung dengan pembakaran yang mengakibatkan tewasnya Yoyo, ayah Rini. Aksi pidana yang dilakukan Ayung dilaporkan ke polisi. Namun keluarga Rini sempat menduga pihak kepolisian mencoba menutup-nutupi kasus itu. Menurut keluarga Rini, ketika mereka melapor ke polisi untuk minta surat keterangan, pihak kepolisian dengan sengaja mengaburkan kejadian dengan menuliskan sebagai pembakaran barang yang mengakibatkan kematian. Ketika membaca keterangan itu, pihak keluarga marah dan langsung menyobeknya. Tapi saat isi surat direvisi, keterangannya tak jauh berubah menjadi pembakaran yang mengakibatkan kematian dan bukannya pembunuhan seperti yang diyakini keluarga Rini. Tak hanya itu, keluarga Rini juga heran. Mengapa polisi tidak memeriksa saksi yang melihat langsung saat Yoyo dibakar dan malah memeriksa saksi-saksi lainnya yang tidak penting? Selain itu, pihak keluarga Rini juga keberatan dengan pengakuan Ayung dalam BAP atau berita acara pemeriksaan yang mengatakan kejadian pembakaran itu karena Ayung ingin bundir dengan dibantu Yoyo. Padahal menurut keluarga Rini, aksi yang dilakukan Ayung adalah pembunuhan berencana. Mereka pun langsung protes karena khawatir Ayung akan bebas dari proses hukum. Masalah yang menimpa Ayung dan Rini ini sebenarnya konflik internal rumah tangga mereka. Namun karena ada soal perbedaan agama yang melatar belakanginya, jadilah hal ini bikin heboh hingga memicu turunnya ormas Islam dari berbagai daerah di Jawa Barat. Ormas melakukan aksi protes di Pengadilan Negeri Kota Cirebon ketika sidang Ayung digelar sebab JPU hanya menuntut Ayung hukuman 15 tahun penjara.
Ormas mendesak Ayung divonis mati karena selain telah murtad, pria itu juga mengajak anak istri murtad. Selain itu, Ayung juga telah membunuh Yoyo, mertuanya sendiri. Di persidangan, Ayung mengaku menyesal dan tidak sengaja membakar mertuanya Yoyo. Menurutnya, saat kejadian, dia dan mertua saling tarik botol berisi bensin yang kemudian malah terkena korek api, sehingga api berkobar membakar Yoyo. Sementara itu, Rini mengatakan, Ayung menyiram bensin ke tubuh bapak saya dan menyulut api. Ayung terus mengejar bapak tanpa ampun. Yoyo mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuh hingga kemudian meninggal dunia. Saya tidak terima bapak saya dibunuh dengan cara keji, karena bapak saya tidak pernah punya salah terhadap Ayung. Kenapa dia tega berbuat seperti itu kepada bapak saya? Saya ingin Ayung dihukum mati. Dia yang membuat ayah saya mati dalam kondisi sehat walafiat. Demikian kata Rini. Persidangan kasus ini selalu dijaga ketat oleh aparat sebab beberapa kali diwarnai keributan. Massa ormas sempat bentrok dengan aparat hingga ada yang terluka. Ketika tiba saatnya pembacaan putusan, aparat kepolisian dibantu Brimob Detasemen C Polda Jabar turun untuk melakukan pengawalan, menghindari pecahnya bentrokan dan kerusuhan. Pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Cirebon menyatakan pembakaran yang dilakukan Ayung telah menyebabkan Yoyo mertuanya meninggal dunia dan istrinya Rini mengalami luka bakar permanen. Perbuatan Ayung juga dinilai menimbulkan gesekan sara. Vonis pun dijatuhkan, penjara seumur hidup. Keluarga Rini tentu saja kecewa. Kami sejujurnya tidak puas. Semestinya nyawa dibayar nyawa. Tapi kami hargai keputusan majelis hakim yang sudah memvonis hukuman maksimal. Pada akhirnya, Rini mengatakan dirinya tidak ingin kejadian serupa dialami orang lain. Ini kesalahan saya yang salah memilih suami. Saya berharap setiap muslimah mencari suami yang seiman. Bagaimana menurut kalian kasus ini? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.